lagi anak-anakku di rumah bersama dan kedua orang tua. Salam sehat selalu. Jangan lupa kita tetap ikut protokol kesehatan, memakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Nah, anak-anakku, hari ini hari Kamis tanggal 6 bulan 8 tahun 2020 kita belajar tentang mata pelajaran matematika, yaitu soal tentang pengurangan pecahan. Materi intinya adalah ada dua bagian. Yang pertama pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran, dan yang kedua adalah pengurangan pecahan desimal. Nah, anak-anakku, pada materi kita yang pertama tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran, cara kerja atau penyelesaiannya sama seperti pada penjumlahan pecahan biasa dan campuran, yaitu jika penyebutnya sama maka kita hanya mengurangkan pembilangnya saja, dan yang kedua jika penyebutnya berbeda maka kita akan mencari KPK. Nah, anak-anakku, perhatikan baik, Pak Guru ada pila menjadi dua bagian untuk pecahan biasa yang berpenyebut sama dan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Ada contoh masing-masing. Contoh pertama, pecahan biasa yang berpenyebut sama. 8/12 kurang 1/12. Sehingga seperti Pak Guru katakan tadi, bahwa jika penyebutnya sama maka kita hanya mengurangkan yang pembilangnya saja, yaitu tinggal 8, pembilangnya 8 dan 1, berarti langsung 8 kurang 1 per penyebut 12 sama dengan 7/12. Contoh yang kedua, yang masih berkaitan dengan pecahan biasa yang penyebut sama. 5/11 kurang 3/11. Jadi penyebutnya 11, pembilangnya 5 dengan 3. Berarti kita langsung kerja 5 kurang 3/11 sama dengan 2/11. Itu yang ada dua contoh. Yang berikut menyangkut pengurangan pecahan biasa yang berpenyebutnya berbeda. Perhatikan contoh pertama. 3/4 kurang 1/2. Anak-anakku bisa lihat pada buku matematika halaman 8 nomor 1 huruf A. Pak Guru ulangi soalnya. 3/4 kurang 1/2. Karena penyebutnya berbeda maka tetap kita harus cari KPK. Cara cari KPK adalah pakai cara kelipatan, yaitu kelipatan 4 dan 2. 4 tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sehingga kita melihat yang sama, yaitu angka 4. Jadi angka 4 termasuk KPK. Langsung kita kerja. KPK ini bagi dengan penyebutnya 4 baru kali dengan 3. Berarti 4 bagi 4 sama dengan 1 kali dengan 3 sama dengan 3. Itu pecahan 3/4. Sedangkan untuk pecahan 1/2 berarti KPK-nya 4 bagi 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 1. 1 kali 2. Jadi kita menulis, kita lihat sudah sama. 3/4 kurang 2/4. Berarti 3 kurang 2/4 sama dengan 1/4. Itu contoh pertama. Contoh kedua masih tetap di halaman 8 nomor 1 bagian B. 7/8 kurang 3/6. Kita lihat KPK penyebutnya berbeda, yaitu 8 dan 6. Tetap kita cari KPK, yaitu 8 dengan 6 kelipatan. 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, 24 tambah 8 32, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 6 30, dan seterusnya.
Dan kita lihat yang sama adalah 24. Dari 24 ini akan menjadi KPK. Langsung kita kerja. 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Dan yang berikut KPK 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi kita langsung tulis 21 per KPK 24 kurang 12 per KPK 24 sama dengan, kita langsung kerja, 21 kurang 12 sama dengan 9 per 24. Anak-anakku perhatikan, kalau pecahannya bisa dibagikan dengan bilangan sama, maka kita bisa sederhanakan, yaitu kita cari bilangan sama, yaitu 3 dengan 3, berarti 9 bagi 3 sama dengan 3, 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi 7 per 8 kurang 3 per 6 sama dengan 3 per 8. Itu contoh untuk soal pembahasan tentang pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Nah, anak-anakku, kita kembali kepada pengurangan pecahan campuran. Pecahan campuran juga Pak Guru bagi dalam 2 tipe. Yang pertama adalah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Itu anak-anakku bisa lihat juga di buku matematika halaman 8 nomor 1 huruf F. Soalnya 29 per 10 kurang 3 per 5. 29 per 10 pecahan campuran, 3 per 5 pecahan biasa. Berarti kita menyelesaikan, pertama adalah kita harus sederhanakan dulu, ubah dulu dari pecahan campuran menjadi biasa, yaitu 29 per 10, cara kerjanya adalah 10 kali 2 sama dengan 20 tambah 9 sama dengan 29. Tetap penyebutnya 10, berarti 29 per 10 kurang 3 per 5. Tetap kita harus cari KPK karena penyebutnya berbeda, yaitu antara 10 dan 5. Tetap kelipatan 10 tambah 10 20 tambah 10 30 tambah 10 40 dan seterusnya. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 25 dan seterusnya. Kita lihat yang sama adalah 20. Berarti ini jadi KPK. Yang sama 10, maaf. Yang sama paling kecil adalah 10. Berarti KPK adalah 10. Langsung kita kerja. 10 bagi 10 sama dengan 1 kali dengan 29. Bagus, ulangi lagi. KPK 10 bagi penyebut 10 sama dengan 1 kali dengan pembilang 29, berarti tetap 29. Dan untuk 3 per 5 berarti 10 bagi 5 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Langsung kita tulis 29 per 10 kurang 6 per 10. Jadi 23 per 10. Karena ini pecahan campuran, berarti kita bisa sederhanakan ke pecahan campuran. 23 per 10 berarti kita mencari perkalian 10 yang mendekati 23 adalah 2. Berarti 10 kali 2 sama dengan 20 tambah 3 sama dengan 23 per 10. Jadi 2 per 9 kurang 3 per 5 sama dengan 23 per 10. Kita lanjut ke bagian B. Contoh pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Itu Pak Guru ambil soal di halaman masih nomor halaman 8 nomor 1 bagian huruf H. 2 per 7 kurang 1 per 3. Berarti tetap kita ubah pecahan campuran ini semuanya menjadi pecahan biasa. 2 per 7 kita rubah. 7 kali 2 sama dengan 14 tambah 2 sama dengan 16. 1 per 3 kita rubah. 3 kali 1 tambah 1. 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi kita tulis
2/7 kita rubah jadi 16/7, 1/1/3 kita rubah jadi 4/3. Disitulah kita mulai cari KPK. Kenapa nyebutnya berbeda, yaitu antara 7 dan 3. 7 tambah 7 14, tambah 7 21, tambah 7 28, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 dan seterusnya. Kita lihat yang bersekutu yang sama adalah paling kecil adalah 21. Jadi itu menjadi KPK. Langsung kita kerja. 21 bagi 7 sama dengan 3 kali dengan 16 sama dengan 48. Pecahan yang kedua 2/3 berarti 21 bagi 3 sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi 48 per 21 kurang 28 per 21 sama dengan 48 kurang 28 per 21 sama dengan 20 per 21. Jadi anak-anakku, hasil pengurangan pecahan campuran 2/7 kurang 1/3 sama dengan 20 per 21. Nah, itulah pengurangan pecahan biasa dan campuran yang Pak Guru ambil dari contoh di buku. Yang kedua, kita masuk materi tentang pengurangan pecahan desimal. Nah, anak-anakku, sebelum Pak Guru menyelesaikan soal cara bersama-sama, Pak Guru ingatkan lagi bahwa untuk menyelesaikan atau mengerjakan pengurangan pecahan desimal sama juga kita kerja penjumlahan pecahan desimal. Ingat bahwa penempatan nilai bilangan dan tanda koma harus kita tulis sejajar, lurus. Dan kita harus lebih bagus, yaitu pakai cara bersusun pendek ke bawah. Lihat, perhatikan, Pak Guru masih tetap ambil contoh soal di halaman 8 nomor 2 A, B, C. Yang A, 2,7 kurang 1,5. Kita jawab. Tulis soal 2,7 turun ke bawah 1,5. Garis kurang 7 kurang 5 sama dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Jangan lupa komanya. Jadi 2,7 kurang 1,5 sama dengan 1,2. Yang B, 6,5 kurang 2,6. Berarti kita jawab, tulis soalnya 6,5 kurang 2,6. Kurang 5 kurang 6 tidak bisa, berarti kita pinjam 1 dari 6. Berarti jadi 15. 15 kurang 6 sama dengan 9. 6 sudah dipinjam, berarti tinggal 5. 5 kurang 2 sama dengan 3. Jangan lupa koma, berarti 3,9. 6,5 kurang 2,6 sama dengan 3,9. Bagian C, soalnya 5,48 kurang 3,19. Kita jawab, tulis soal dulu. 5,48 kurang 3,19 garis kurang, perhatikan baik, harus sejajar. 8 dan 9, 4 dan 1, 5 dengan 3. 8 kurang 9 tidak bisa, maka kita pinjam 1 dari 4. Berarti 18. 18 kurang 9 sama dengan 9. 4 sudah pinjam 1, berarti tinggal 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Tinggal 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi 5,48 kurang 3,19 sama dengan 2,29. Itulah anak-anakku, sebelum Pak Guru akhiri dari pembelajaran kita hari ini tentang
pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran, dan pengurangan pecahan desimal. Pak Guru akan memberikan tugas lanjutan pada buku matematika anak-anakku halaman 8 nomor 1 bagian C, D, E, I, J. Anak-anakku bisa kerja, tapi ingat, kumpul Pak Guru minta hanya 2 saja. Terserah, anak-anakku pilih dari C, D, E, I, J. Anak-anakku kumpul sama Pak Guru hanya 2 soal. Pilihan Anda terserah. Dan untuk soal pengurangan pecahan desimal, tugasnya adalah di bagian D, E, F, G, H, I, J. Pak Guru minta hanya 3 saja yang kirim buat Pak Guru. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua. Salam hormat selalu.